Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal yang pasti dalam hidup, bahwa tidak akan pernah ditemukan keluarga itu, suami dan istri itu nggak punya masalah. Karena manusia itu punya gaya berpikir yang berbeda, punya rasa yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, punya perasaan yang berbeda, dan itu mesti menimbulkan gesekan dalam hidup. Yang bisa dilakukan oleh seorang adalah saling berusaha untuk saling memahami, dan tidak semua masalah itu dipermasalahkan. Taghaful itu kalau dalam bahasa istilah para ulama, yani taghaful, ya cuek gitu dengan sebagian permasalahan. Tidak semua masalah itu harus dihadapi, harus diseriusi, karena dunia ini terlalu besar, hidup kita ini terlalu besar kalau memang harus ngurusi semua masalah-masalah dalam kehidupan ini. Yang kecil-kecil semuanya dipermasalahkan. Lah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada seorang suami istri yang dalam bahasa pertanyaan tadi yang bertanya adalah keluarga pamannya masih kurang ilmu, itu pergi meninggalkan suaminya. Alasannya katanya, masih versi istri, suaminya itu kasar. Apa yang bisa dilakukan yakni oleh keluarga dengan kasus ini? Hukum asal ya akhi, hukum asal ya ukhti, kalau ada masalah keluarga itu kalau bisa jangan keluar dari dinding rumah, tetap di dalam rumah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kalau sampai terjadi masalah keluarga, maka langkah yang pertama bagi seorang suami adalah fa'idhuhunna, maka beri mereka itu peringatan, dinasihati dengan bahasa yang lembut. Ingat bahwa nasihat itu akan sangat manfaat kepada siapapun. Yani fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu akan memberi manfaat untuk orang-orang yang beriman. Innad dina, yani innad dina nasihat, agama itu adalah nasihat. Ya. Baik yang dirasa bermasalah itu adalah suami atau yang dirasa bermasalah itu adalah istri, maka yang pertama adalah nasihat, saling menasihati, saling menegur. Dan kalau terjadi komunikasi yang baik, yani saling terjadi komunikasi yang baik, masing-masing tidak mempertahankan ego dan masing-masing itu ingin untuk islah, yakin insyaallah subhanahu wa ta'ala islah itu bisa dibangun. Yani yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, jika keduanya itu ingin berbuat baik, ingin mencapai tujuan yang baik, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan antara keduanya, akan menjadikan baik antar keduanya. Kalau ternyata kadang-kadang egoisme itu datang, nasihat pun mentah, nasihat pun gak ada fungsinya, maka tatkala itu masuk langkah yang kedua, yani fahjuruhunna, yani pisah amben, pisah kamar, pisah tempat tidur gitu ya, untuk menunjukkan bahwa tanpa kamu pun sebenarnya aku bisa hidup gitu. Ini sudah mulai level di atasnya. Lah, kalau kemudian sudah pada level itu tetap mentok juga, maka terkadang tindakan fisik itu bisa dilakukan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga. Fadribuhun, yani fadribuhunna, yaitu pukullah. Pukul yang tanpa menyakiti. La yaksiru azman wa la yajrahu lahman, enggak sampai meretakkan tulang, enggak sampai melukai daging. Kalau itu sudah mentok, ditangani berdua sudah enggak bisa, maka berarti sudah butuh penengah. Sudah butuh orang lain, sudah butuh keluarga, sudah butuh orang pihak lain yang masuk. Dan itu kalau bisa adalah seorang yang punya ilmu dari kalangan keluarganya. Tapi kalau dari kalangan keluarganya itu nggak bisa, maka lebih baik orang yang punya ilmu tapi bukan keluarga dibandingkan dengan keluarga tapi nggak punya ilmu. Karena ilmu itu menentu. Makanya bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, yaitu orang yang hakim. Dan orang yang hakim itu tidak mungkin
kecuali orang yang punya ilmu. Orang yang bijak itu kecuali orang yang punya ilmu, karena di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, dalam kondisi semacam yang sudah disampaikan tadi, itu berarti kasus ini sudah jebol keluar. Kasus ini sudah jebol keluar, sudah keluar dari dinding-dinding rumahnya, sampai pamannya ngerti, sampai keluarganya yang lain itu ngerti. Maka kalau memang ini sudah kadung jebol keluar, nasihat anak kepada paman untuk ikut campur, bahasa kasarnya itu ikut campur, bahasa syar'inya itu menolong, gitu ya. Karena menolong keluarga itu diusahakan bagaimana caranya agar kembali rukun. Ini agar kembali rukun. Pertama, nasihat anak, cari konfirmasi dari masing-masing. Jadi cari konfirmasi dari masing-masing. Jadi ambil keterangan dari istri. Sendirian dulu. Sendirian. Ambil keterangan dari istri. Apa tahu masalahnya? Dia akan cerita macam-macam. Mesti jeleknya suami. Pasti itu. Pasti itu dalam kondisi semacam tadi itu pasti ya mau kasar kayak, ya nggak perhatian kayak, ya ini. Tanyakan sampai detail. Sampai detail itu maksudnya, suamiku kasar, ngono ya. Kasar itu bentuknya piye? Contohnya kaya apa? Ini suamiku nggak perhatian, modalnya kaya apa? Nah, jangan-jangan nggak perhatian itu misalkan kepingin beli sate, nggak dibelikan sate aja dianggap nggak perhatian. Itu kan jadi lucu kan, bahasa-bahasa hiperbola, bahasa-bahasa mengungkapkan sesuatu itu di luar yang faktanya, itu sering terjadi dalam kasus-kasus yang ini semacam itu. Kadang-kadang perbedaan adat aja menjadikan masalah. Orang yang misalkan yang wanita atau yang istri itu berawal dari keluarga yang lembut misalkan. Lah suami itu berawal dari keluarga yang pengennya itu blokosuto, pengennya itu semuanya itu belak-belakan terus terang, dianggap kasar, dianggap nggak punya perasaan dan macam-macam, itu bisa jadi masalah. Lah, kemudian yang kedua, datangi suami, tanyakan masalahnya apa. Nanti suami itu akan kasih penjelasan versi beliau. Ini versi beliau. Kalau sudah ditemukan dua bahan baku ini, jadi ada keterangan dari istri, ada keterangan dari suami, maka baru kemudian usahakan untuk dirembuk berdua, dikumpulkan, kemudian pihak keluarga paman itu insya Allah bisa memahami. Ingat ya, jangan bela. Jangan sampai kalau keluarga paman ini pamannya suami bela suami, dari pamannya istri bela istri, itu akan mempengaruhi suasana. Kalau bisa malah, itu adalah bagaimana kalau keluarga itu dari keluarganya suami, ya banyak nasihati suami. Kalau keluarga itu dari keluarga istri, banyak menasihati istri. Campur tangan keluarga itu kadang-kadang itu malah sering memunculkan kerohnya rumah tangga. Jadi gara-gara belo, pokoknya ini misalkan paman dari suami, itu pokoknya entek ngamik kurang golek, itu nyalahkan istri. Jadi kemudian begitu juga dengan kalau paman itu dari keluarga istri, itu ya entek ngamik kurang golek dari nyalahkan suami. Itu malah memperkeruh suasana. Makanya bahasa Al-Qur'an, bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekedar keluarga, tapi fab'atsu hakaman, orang yang punya hikmah. Dan hikmah itu dibangun di atas ilmu. Bagaimana agar keduanya itu bisa islah. Benar ya benar, salah ya salah. Ini benar-benarkan, salah ya salahkan. Jadi, kalau memang tatkala nanti kejadiannya istri itu keluar itu adalah benar nggak punya alasan atau alasannya nggak bisa dibenarkan, ya salahkan. Meskipun itu adalah ponakan Anda sendiri. Begitu juga dengan suami. Dinasihati bagaimana membangun rumah tangga. Kadang-kadang faktor umur rumah tangganya masih kadang-kadang setahun 2 tahun sering memicu masalah. Kadang-kadang permasalahan itu adalah masalah kecil remeh, jadi permasalahan yang besar, kedewasaan kadang-kadang punya pengaruh. Wallahu a'lam, sambil dinasihati untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam.